Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Seberapa banyak di antara kita yang sore hari ini menyiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Bisa lambaikan tangannya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, penyembahan kita, suara kita yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hidup Tuhan karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami itu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Ajari kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sore hari ini Tuhan. Biar hati yang menyembah, biar hati yang memerlukan Engkau itu yang kami bawa, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kemanakah
hidup kita. Hari-hari ini memang situasi sulit, tapi kita percaya saat Tuhan bersama dengan kita, saat Tuhan yang menjamah hidup kita, tiada yang mustahil bagi kita, amin. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari setiap kita yang perlu kasih Tuhan, perlu Tuhan lebih lagi, saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari datang lebih lagi, mari angkat tangan kita. Mari engkau yang perlu Tuhan lebih lagi. Mari katakan kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlu, kami butuh Kau Tuhan. Menyentuh hati kami, menyentuh hidup kami Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, jamah kami, gandeng kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Sentuhan tangan-Mu.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Ya Tuhan, haleluya, Kau satu-satunya. Thank you Jesus. Ya Tuhan, Kau yang memberkati kami. Ya Yesus, mari sama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, kedamaian kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sore hari ini mau memuji nama Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama dan saya katakan amin. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang siap untuk memuji nama Tuhan? Berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Dia Allah yang benar, Tuhan yang benar. Haleluya.
berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau bunuh batu kami Tuhan, Kau yang membela kami, Kau yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari sama-sama katakan walau badai menerbangi dalam hidupku. Mari katakan dengan iman. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sebenarnya kami mau akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan sucikan kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. hidupku, ku
ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu ya pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, Tangan-Mu ya pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu ya pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hati kami Tuhan boleh tetap di dalam Engkau. Hati kami Tuhan boleh dikuatkan, hati kami Tuhan tidak bimbang ya Tuhan. Bapa, Tuhan Engkau Allah yang terus Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan akan hari esok, akan apapun yang tidak menentu situasi yang ada Tuhan. Tapi kami boleh percaya Tuhan, kami boleh berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, sebentar ketika kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan, kiranya Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Bapa. Setiap mulut lidahnya Tuhan, setiap kata-kata yang keluar, biarlah Tuhan setiap firman-Mu itu Tuhan, boleh Tuhan kami terima Tuhan dengan hati yang sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, berakar Tuhan di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan nyanyikan satu pujian. Mari kita nyanyikan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita akan belajar tentang Tuhan adalah gembalaku. Mari kita akan buka di dalam ayat yang tidak asing buat kita. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin Bapak Ibu saudara sekalian. Hari-hari ini kita semua di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Tidak mudah. COVID membuat banyak orang tergoncang. Ya. Semua orang, ya. Tidak terkecuali, hidup semakin sulit. Omset turun drastis. Uang tabungan dikeluarkan begitu rupa untuk menutupi kekurangan. Bapak Ibu saudara sekalian, utang terus harus kita bayar. Kita semua ada di situasi yang sangat sulit. Belum lagi kita waspada, kita harus waspada dengan sakit yang menular. Kita harus was-was dengan sakit yang menular. Sehingga kalau kita kemana-mana, kita harus waspada dengan semuanya itu. Rasanya hidup ini tidak tenang. Hidup ini terus-menerus punya beban dari hari ke hari. Bapak Ibu saudara sekalian, namun sejarah membuktikan bagi orang percaya, kesukaran adalah hal yang biasa. Kalau saudara perhatikan, saya sering katakan ini, bahwa kekristenan dimulai dari kesukaran. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus turun ke dunia, membatasi dirinya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha hebat. Tapi dia dibatasi oleh kemanusiaannya. Sehingga dia harus menderita sama seperti manusia. Semua menderita. Dia bisa merasakan rasa sakit. Bahkan di atas kayu salib dia harus menderita. Dia harus mati di atas kayu salib. Itulah tonggak sejarah dari kekristenan. Kekristenan dimulai dari masa sukar. Jadi kalau saudara mengerti ini, maka masa sukar yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Tapi sudah biasa kita lihat, sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita alami. Karena memang kekristenan dimulai dari masa sukar. Bapak Ibu saudara sekalian, sejarah juga membuktikan bahwa kesukaran bukan penghambat iman orang Kristen. Justru karena kesukaran kita dimurnikan iman kita. Kita ditambah iman kita. Kita diubahkan makin lebih baik. Karena kesukaran adalah ujian yang terbaik. Kesukaran adalah api yang terbaik untuk memurnikan iman. Supaya saudara dan saya makin tulus, makin tekun dengan kesukaran yang ada. Bapak Ibu saudara sekalian, sejarah juga membuktikan bahwa kesukaran merupakan sarana kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengerti dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saya yakin dan percaya, saudara hari-hari yang sukar ini, saudara pasti melihat Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam segala hal di mana hari-hari ini semakin sulit. Saya ulangi, justru masa sukar merupakan sarana kita untuk mengenal Tuhan. Saat saudara sakit, saudara bisa mengenal Dia, Jehovah Rafa. Waktu saudara kekurangan, saudara bisa mengenal Dia, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, justru dalam masa sukar, kita bisa melihat kenyataan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Saya mau tanya, siapa yang merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, bisa lambaikan tangan?
Haleluya. Buktinya saudara masih hidup hari ini. Saya baca di berita Bapak Ibu, ada banyak gak kuat ya, orang-orang bunuh diri. Satu keluarga sekaligus bunuh diri. Mereka gak kuat dengan situasi ini. Ada banyak orang juga stres. Ya, dengan situasi yang sangat berat ini. Tapi saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian sehat-sehat dan kuat. Dan saudara bisa hadir di tempat ini. Itu semua kemurahan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, seharusnya masa sukar kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan. Kita bisa mengalami kenyataan Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa dia adalah Allah pemelihara. Dia adalah gembala baik dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah yang menggembalakan hidup saudara dan saya. Itu yang harus kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang dirasakan oleh penulis kitab Mazmur ini yaitu Daud. Daud dia menulis pada waktu dia jadi raja. Waktu dia jadi raja dia tulis kitab ini. Mazmur pasal yang ke-23. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, Daud jadi raja, dia juga mengalami masa sukar. Dikatakan di ayat, tadi dikatakan di ayat yang ke-4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Daud mengalami lembah kekelaman. Lalu kemudian di ayat yang ke-5 berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Daud punya musuh ternyata. Dia ada di lembah kekelaman, dia punya musuh. Tapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Katakan amin saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang sukar ini, rasakan penggembalaan Tuhan dalam hidup saudara. Rasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Dia Allah yang tidak jauh, tapi dia Allah lebih dekat dari pakaian saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca kitab Mazmur ini, maka kita tahu sejarah bahwa Mazmur 23 itu sering dipakai orang-orang Yahudi waktu itu untuk menghibur orang-orang yang berduka cita. Jadi waktu pemakaman maka ayat ini dibacakan. Jadi ini ayat penghiburan bagi orang-orang yang kehilangan orang-orang yang berharga dalam hidupnya. Orang Yahudi memakai ayat ini untuk menghibur orang lain. Hal yang paling berharga dalam hidupnya hilang, ayat ini dipakai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku katanya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Mazmur 23 ini merupakan pengalaman pribadi Daud bersama dengan Tuhan. Jadi ini merupakan pengalaman yang langsung dia rasakan penggembalaan Tuhan dalam hidupnya. Seperti waktu dia mengembalakan domba-dombanya. Itulah yang dia gambarkan Tuhan menggembalakan hidupnya. Saya ulangi, seperti Daud mengembalakan domba-dombanya, begitu juga Daud menggambarkan Tuhan bahwa Daud digembala oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat dalam perjanjian baru, maka ayat ini diteguhkan melalui Yesus. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya, akulah gembala yang baik. Mari kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi sebenarnya itu sebuah pewahyuan yang luar biasa. Tuhan Yesus datang ke dunia meneguhkan apa yang pernah dikatakan oleh Daud. Padahal itu beratus-ratus tahun
sudah ditulis, bahkan beribu-ribu tahun mungkin sudah ditulis. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia, dia berkata, aku gembala yang baik. Jadi apa yang dikatakan Daud itu diteguhkan oleh Yesus. Yesus berkata, aku gembala yang baik. Dan saya mau berkata, malam hari ini, dia gembala yang baik buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau saudara mengerti tentang gembala, pengembalaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, hidup saudara ini akan luar biasa. Saya mengupas ini, saya dapatkan sesuatu dan saya mau share kepada itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari di dalam Mazmur 23 ini. Yang pertama, hubungan yang erat. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala dan domba itu memiliki hubungan yang dekat, yang erat. Tidak seperti peternak-peternak biasa. Kalau di Israel sana, gembala dan domba itu punya ikatan batin yang kuat. Ikatan hati yang kuat. Karena itu dikatakan bahwa domba mengenal suara gembala. Domba mengerti suara gembala. Kalau gembala yang lain, dia nggak ngerti. Tapi gembala sendiri dia ngerti. Kenapa? Karena ada hubungan, ada ikatan batin antara domba dan gembala. Jadi Daud menggambarkan dirinya dengan Tuhan bahwa Daud ini punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti dia punya hubungan dengan domba-domba yang pernah dia gembalakan. Seperti itulah dia gambarkan dirinya dengan Tuhan. Bahwa Daud dan Tuhan hatinya melekat. Bahwa hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Itulah maksud dari pemazmur Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kalau hanya dekat Allah saja, aku tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengalami kehidupan yang luar biasa saat dekat dengan Tuhan. Karena dia merasakan bahwa dia digembalakan oleh Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca Yohanes 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat 3 sampai keempat. Firman Tuhan berkata, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dari mana mereka mengenal suara gembalanya? Karena ada hubungan. Kalau saudara punya hewan peliharaan, ya, entah anjing, ya biasanya anjing lebih bisa dilatih. Waktu tuannya datang itu anjing itu akan datang mengejar dan kemudian dia, ya ini namanya apa ya? Bukan menonggrong ya, tapi apa namanya itu ya? Memeluk ya, dia ingin dekat dengan tuannya. Begitulah gambaran. Gambaran ini Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada seseorang peneliti yang namanya Judith Fine. Judith Fine ini saudara seorang dokter. Dia ingin tahu apa betul bahwa domba-domba itu bisa mendengar suara gembala. Dan apa betul bahwa domba-domba itu dikasih nama oleh gembalanya. Waktu dia pergi ke Israel berbulan-bulan, suatu hari ada pemandangan yang sangat menarik. Suatu hari dia lihat ada 3 gembala beserta domba-dombanya ketemu di jalan. Waktu 3 gembala dan domba-dombanya ini ketemu di jalan, gembalanya itu saling ngobrol. Waktu gembalanya saling ngobrol,
domba-dombanya juga campur baur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu si Judith ini dia perhatikan. Dia ingin tahu bagaimana gembala itu memisahkan domba-domba yang sudah tercampur baur itu. Dia ingin perhatikan, dia perhatikan betul-betul. Lalu detik-detik di mana gembala ini akan berpisah. Lalu gembala ini memanggil domba-dombanya. Dan anehnya dan uniknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, domba-domba yang sudah tercampur baur itu, mereka bisa berkelompok seperti pemiliknya masing-masing. Mereka berkelompok kepada gembalanya masing-masing. Lalu dia perhatikan, wow, luar biasa. Berarti domba itu benar mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala mengembalakan domba-dombanya bukan hanya dengan tongkat dan gada. Tapi gembala mengembalakan domba-dombanya dengan suaranya. Jadi dengan suaranya, itu gembala menggembalakan domba-dombanya. Jadi kalau domba-dombanya menyuruh untuk stay, berhenti, makan, itu domba-domba itu manut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada saja domba-domba yang nakal, yang tidak mau mendengar suara dari gembala. Karena itu sering kita dengar bahwa ada domba yang tersesat. Apa tujuannya dia mengembalakan dengan suaranya? Yaitu supaya domba-domba tidak tersesat, supaya domba-domba tidak terjatuh, supaya domba-domba tidak dimakan oleh serigala atau binatang buas. Itulah cara gembala untuk mengembalakan domba-dombanya. Saya mau berkata begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat saudara susah, saat saudara tidak susah, saat saudara baik atau tidak baik, biarkan suara Tuhan menggembalakan hidup saudara. Pertanyaannya malam hari ini, siapa yang menjadi gembala buat hidup saudara? Siapa yang saudara dengar? Suara siapa yang saudara dengar? Ada banyak orang saudara mendengar suara kekhawatiran. Ada banyak orang saudara mendengar suara ketakutan. Ada banyak orang mendengar suara keinginan pribadi. Itulah menjadi gembala buat hidupnya. Bahkan uang itu berbicara dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, kalau hari ini hidup saudara gak tenang, siapa yang menjadi suara penggembala dalam hidup saudara? Siapa yang memimpin? Suara siapa yang lebih keras dari suara Tuhan dalam hidup saudara? Kalau hari ini engkau khawatir, mengeluh, dan engkau takut, suara siapa itu? Jangan-jangan itu suara masa depan, suara kekhawatiran yang engkau besarkan. Tapi Tuhan berkata, Daud berkata, Tuhan engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari ini saya belajar Bapak Ibu. Seringkali kita ini tiap hari itu, kalau saudara dengar suara orang, saudara dengar penilaian orang, saudara dengar suara berita, saudara dengar suara-suara yang lain. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa yang membuat saudara hatinya tidak tenang, tidak damai dalam hidup saudara. Hari ini, besarkan suara Tuhan dalam hidup saudara. Dengarkan lebih sering, dengarkan lebih keras, besarkan suara volume suara Tuhan dalam hidup saudara. Jangan izinkan suara yang lain menguasai dan memimpin saudara dan saya. Katakan amin Bapak Ibu. Hari-hari ini kita butuh suara gembala. Kita butuh suara Tuhan yang menenangkan hidup kita. Yang membuat kita tetap hidup dalam kedamaian. Supaya kita ini tidak tersesat. Supaya kita ini tidak terjatuh. Bapak Ibu saudara sekalian.
Karena itu saya tulis ini. Bahwa Tuhan mengembalakan kita. Bukan hanya dengan berkat-Nya. Tapi Dia mengembalakan kita dengan suaranya. Kita itu lebih senang mengembala. Kita itu lebih senang dengan kita menerima berkat. Tapi kita tidak senang mendengar suara Tuhan. Justru mendengar suara Tuhan itu hal yang lebih penting daripada sekedar saudara menerima berkat, menerima keuntungan, menerima keberhasilan. Karena buat apa saudara berhasil tapi tidak mengerti kenapa Tuhan kasih saudara berhasil. Buat apa kita sukses tapi kita tidak mengerti kenapa Tuhan kasih kita keberhasilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya senang dengan tangannya, tapi sukalah dengan suaranya. Tahu nggak Bapak Ibu, Ayub dibebaskan dari suara-suara teman-temannya atau kawan-kawannya saat Tuhan interupsi Ayub dari dalam badai. Waktu dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub katanya. Hai Ayub, jadilah laki-laki, siaplah menjawab, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini engkau mendengar suara yang lain, izinkan suara Tuhan interupsi hidup saudara. Dan berkata, hei tenang, jangan takut. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang kedua adalah ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memposisikan dirinya sebagai domba. Dan Daud memposisikan Tuhan sebagai gembala. Daud melihat dirinya sebagai domba yang pernah dia gembalakan waktu dia masih di penggembalaan. Daud berkata, Tuhan, Engkau gembalaku. Aku ini domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, domba itu berbicara tentang ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Saya kurang setuju kalau domba itu berbicara tentang kebodohan atau tidak punya hikmat atau domba itu bodoh. Buktinya apa? Domba itu bisa mengenal suara gembalanya. Kalau dia bisa mengenal suara gembalanya, berarti dia punya insting, dia bisa mengerti, dia bisa nangkap, dia bisa respon. Sehingga saya kurang setuju kalau domba itu bicara tentang kebodohan. Tapi domba itu berbicara tentang ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Karena domba tidak punya kuasa untuk melindungi dirinya. Kalau ada serigala, kalau ada binatang buas menghampiri dia nggak punya kekuatan untuk membela diri. Bahkan berlari pun dia nggak bisa cepat. Dia nggak bisa sembunyi kemana-mana. Mungkin kalau saya gambarkan domba ini kalau lihat serigala dia nggak bisa, dia cuma dredeg gitu ya. Karena memang dia nggak berdaya. Bahkan saya mau berkata gini, domba untuk mencari makanan itu butuh gembala. Jadi domba ini bicara tentang ketidakberdayaan. Ketidakmampuan. Bukan kebodohan. Domba bisa dilatih. Domba bisa mendengar suaranya. Domba bisa menangkap suara dari gembalanya. Berarti domba ini punya kecerdasan. Tapi domba tidak mampu untuk melawan musuh-musuh yang ada di depannya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat waktu Mazmur 23 ini ditulis. Daud posisinya apa Bapak Ibu? Halo? Dia apa? Dia raja. Saya mau tanya, raja kaya enggak? Kaya. Raja mampu enggak? Raja penuh kuasa enggak? Raja zaman dulu itu beda dengan raja sekarang. Raja pemimpin yang hebat, yang luar biasa.
raja dikatakan raja, perkataannya adalah perintah sama seperti perintah Tuhan. Jadi kalau tidak dilakukan, orang itu bisa mati. Itu kuasa yang begitu luar biasa, kekuatan yang begitu hebat, kemampuan yang begitu luar biasa, bahkan kekayaan yang begitu banyak. Tapi Daud berkata, Tuhan, Engkau gembalaku. Aku ini domba. Aku ini gak bisa. Aku ini gak mampu. Aku butuh Tuhan. Kalau saya tiap malam itu kasih minum anak saya Bapak Ibu. Saya tungguin. Karena dia harus pakai mesin untuk memasukkan supaya tidak tersedak. Saya tungguin semalaman. Kalau saya tidur, kelewat. Jadi akhirnya minumnya kurang. Pernah gak saudara lihat kawanan domba terus gak ada gembalanya? Itu akan jadi domba yang liar. Bahkan dia bisa mati dimakan binatang. Dia gak ngerti kemana. Domba itu ditungguin sama gembalanya. Gembala ini duduk dan lihat domba-dombanya. Bapak Ibu saudara sekalian, Daud sekalipun bisa, sekalipun mampu, sekalipun kaya, dia berkata tidak mampu, tidak bisa tanpa Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jabatan, pengalaman hidup, bahkan keuangan saudara yang kuat memang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup saudara. Saudara kalau punya jabatan lebih gampang menyelesaikan persoalan. Kalau saudara punya keahlian, saudara bisa menyelesaikan persoalan. Kalau saudara punya keuangan yang kuat, saudara bisa menyelesaikan persoalan. Tapi saudara tahu bahwa jabatan, uang, kemampuan saudara itu bukan untuk diandalkan. Sekalipun itu dipakai untuk menyelesaikan sebagai jalan keluar dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Aminnya kok gak ada ya? Katakan amin Bapak Ibu. Kalau ada orang menolong saudara, yes itu dipakai Tuhan menolong saudara. Tapi orang itu tidak boleh kita andalkan. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, yes saudara dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Tetapi saudara jangan merasa bahwa saudaralah Tuhan dan saudara yang mau diandalkan. No. Banyak pemimpin, bahkan pemimpin gereja merasa bahwa kalau jemaat mengandalkan dia itu lebih senang. Padahal faktanya tidak boleh begitu. Bahwa kita dipakai Tuhan, yes. Tapi kita tidak boleh diandalkan oleh siapapun. Karena suatu hari orang akan kecewa mengandalkan manusia. Kalau saudara punya bos, saudara diberkati melalui bos saudara. Dengar Bapak Ibu saudara sekalian, dia dipakai Tuhan, tapi bukan untuk diandalkan. Kalau saudara punya uang banyak, deposito banyak, dengar Bapak Ibu saudara, uang saudara memang dipakai Tuhan, tapi bukan untuk diandalkan. Andalan kita satu-satunya adalah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dia yang kita andalkan. Daud berkata, Tuhan Engkau gembalaku. Aku ini domba. Aku gak bisa cari makan aja gak bisa. Aku butuh Engkau. Di hadapan lawanku. Di dalam lembah kekelaman. Aku membutuhkan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara, pelajaran yang ketiga adalah pemelihara jiwa. Gembala itu pemelihara jiwa. Nah kalau saudara perhatikan di ayat-ayat ini, ayat pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu saudara perhatikan ini.
Ini pelajaran yang penting buat kita renungkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan salah artikan ayat-ayat ini. Ayat ini berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pertanyaannya, waktu Daud menulis kitab ini, menulis Mazmur 23, Daud itu raja yang kekurangan atau kelebihan. Dia punya harta yang banyak, tapi dia berkata, Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apa arti takkan kekurangan? Takkan kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, takkan kekurangan itu bukan bicara tentang kuantitas. Saudara boleh punya banyak, tapi saudara tetap merasa kurang. Itu bisa terjadi. Halo? Saudara punya uang banyak, tapi terus merasa kurang, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau saudara punya kuantitas banyak, belum tentu saudara merasa tidak kurang. Saudara akan terus merasa kurang, dan kurang. Karena itu yang dipenuhi Tuhan itu bukan kuantitasnya. Kuantitas itu gampang bagi Tuhan. Berkat itu gampang buat Tuhan. Tapi takkan kekurangan aku, itu bicara tentang kepuasan hidup. Hidup yang puas, hidup yang tidak kekurangan jiwanya. Jadi ini Tuhan ini bicara tentang jiwa yang tidak kurang. Jiwa yang penuh, jiwa yang puas. Daud ini Bapak Ibu Saudara sekalian dipuji-puji oleh wanita-wanita. Daud ini ada di posisi on the top. Tapi dia berkata, Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagi dia, jabatan tidak memuaskan. Tapi Tuhan yang memuaskan hidupnya. Dia berkata, takkan kekurangan aku. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dalam bahasa Ibrani aslinya, itu saudara membaringkan itu artinya begini. Kalau bahasa Pekalongan itu ngaso, ditidurkan. Jadi Daud berkata, Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku ini puas milik Engkau. Aku ini puas. Tuhan tuh jadi gembala buat hidupku tuh aku sudah puas. Nah kalau hidup saudara seperti ini, wow. Hidup saudara ini sekalipun hari ini saudara tabungan saudara terkuras, saudara itu akan tetap tenang. Saudara berkata, Tuhan Engkau cukup bagiku. Tuhan takkan kekurangan aku. Kalau Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku, katanya. Lalu dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ini bicara tentang rest, yaitu istirahat. Ya, jangan ditafsirkan yang lain-lain. Jadi kalau saudara domba itu lagi makan, lalu kemudian dia kenyang, lalu kemudian dia tidur, dia istirahat, dia dibaringkan di padang berumput hijau. Ini bicara tentang rest, ya istirahat. Apa artinya Bapak Ibu? Siapa yang gak bisa tidur? Pernah gak bisa tidur? Kenapa saudara gak bisa tidur? Alasannya banyak. Mungkin karena saudara sakit, tapi seringkali alasannya ini. Karena saudara banyak pikiran, sehingga saudara gak bisa rest. Saudara gak bisa istirahat. Kalau saudara tidur pun itu tidur-tidur ayam katanya. Saudara tidak bisa tenang, betul rest, tidur lelap gitu. Sudah besok udah mikir lain, udah mikir yang lain. Waduh ini harus kejar target, ini harus begini. Hidupnya itu gak tenang, hidupnya itu gak rest. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kalau utangnya banyak. Saudara gak bisa rest. Tapi Daud berkata, Tuhan, Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tentang ini pergumulan Daud sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dia sharekan kepada kita malam hari ini. Bahwa kalau Tuhan itu gembala yang baik buat hidup saudara dan saya. Dia akan memberikan dia memberikan kepuasan dalam hidup saudara. Dia memberikan istirahat, jiwa saudara itu bisa beristirahat. Jiwa saudara itu bisa nyaman. Karena itu Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan bagimu. Hari ini apakah saudara banyak pikiran? Hari ini apa saudara jiwanya saudara itu lagi marah, lagi kalut, lagi posisi lagi khawatir. Mikirnya macam-macam, banyak pikiran. Kalau ditanya kenapa banyak pikiran. Jadikan dia gembala buat hidupmu. Maka dia akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Yang ketiga kalau saudara perhatikan, ia menyegarkan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini semua berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini semua berbicara tentang ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Nah saya tulis ini, kesegaran jiwa merupakan kekuatan untuk menang atas pergumulan. Jadi Tuhan yang Tuhan urusi adalah jiwa. Jiwa saudara tenang, engkau bisa menang terhadap situasi. Kalau dia bereskan, itu manusia dalam kita. Kalau lagi punya masalah banyak gitu, yang dibereskan Tuhan, itu bukan situasinya. Tapi jiwa saudara, pikiran saudara yang dibereskan terlebih dahulu. Manusia dalam kita yang dibereskan dulu. Kalau manusia dalam yang dibereskan, semuanya akan berubah. Cara pandang saudara akan berubah. Cara saudara merespon juga akan berubah. Hidup saudara akan berubah. Dan kalau hidup saudara berubah, cara berpikir saudara berubah, cara respon saudara berubah, maka situasi juga akan berubah. Sekalipun ada masalah. Amin saudara? Aminnya kok kayaknya kurang rela ini. Amin Bapak Ibu. Karena ditutup masker kayaknya. Saya mau berkata Tuhan lebih suka membereskan jiwamu. Membereskan cara berpikir kita. Daripada cepat-cepat menyelesaikan masalah. Situasi hidupmu. Yang terakhir Bapak Ibu. Kita belajar tentang penjaga kehidupan. Tuhan adalah gembalaku. Dia menjaga hidup saudara. Dia menjaga domba-domba. Dia punya 2 alat untuk menjaga domba. Dia alatnya yang namanya gada dan tongkat. Ya, waktu dia jaga, domba-domba lagi makan, waktu domba-domba lagi apa saja di situ, dia punya 2 alat, namanya gada dan tongkat. Dan dikatakan bahwa gada dan tongkat Tuhan itu menghibur domba-domba. Sehingga domba-domba ini bisa tenang. Dia cari makan nyaman karena gembala itu punya senjata. Dia berjaga-jaga. Gada dan tongkat. Nah ini, oh ibu saudara gambarannya. Ya, yang tongkat itu ada lengkungannya. Dan tahukah saudara, saya temukan fakta bahwa lengkungan dari tongkat gembala itu pas dengan leher domba-dombanya. Jadi itu dibuat ukurannya pas dengan domba-domba yang dia punya. Nah, gada itu seperti pentung itu. Ya, itu tujuannya gada itu untuk menghalau binatang. Nah caranya gimana? Dia lempar. Bus. Kalau ada binatang datang dia lempar. Supaya binatangnya itu pergi. Kalau binatang itu tidak pergi-pergi. Dia bergulat dengan binatang itu. Itulah domba, itulah gembala di Israel. Mereka berani mati untuk menjaga domba-dombanya. Karena itu Tuhan berkata kepada orang Yahudi. Gembala yang baik
itu menyerahkan nyawanya. Karena memang itu terjadi seperti itu. Kalau seandainya dilempar pakai gada ini Bapak Ibu, ternyata nggak pergi. Ternyata masih mengancam. Dia bergulat dengan binatang itu. Bapak Ibu saudara sekalian, tongkat itu dipakai untuk menjaga domba-domba yang tersesat. Jadi kalau ada domba yang tersesat dicari, kemudian atau terperosok dicari, kemudian pakai tongkat ini lehernya ditik gitu. Dan ini akan menyelamatkan domba. Ini cara Tuhan menjaga domba-domba. Ini cara gembala menjaga domba-domba. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau berkata di perkataan saya ini terakhir. Slide selanjutnya bisa ditampilkan. Nah ini. Jika dia gembala, bukan berarti tidak ada lembah kekelaman yang harus kita lewati. Jika dia gembala, bukan berarti tidak ada musuh, tidak ada lawan yang menghampiri saudara. Binatang buas yang siap menerkam saudara, yang siap menghancurkan saudara, yang siap membuat saudara hancur. Kalau saudara anak Tuhan berpikir bahwa hidup saya tidak kena masalah, tidak kena apa-apa, kesukaran. Saudara berpikir salah. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan Tuhan berkata, pikulah salib, sangkalah diri, dan ikutlah aku. Barang siapa tidak mau mengikut aku dengan menyangkal diri dan memikul salib, dia tidak layak bagi kerajaan surga. Wah ini keras sekali Bapak Ibu. Karena itu Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak melewati lembah. Kita tidak melewati ancaman. Tapi ini yang luar biasa. Dia tetap memegang kendali buat hidup saudara. Dia nggak terlihat. Tapi dia ada. Dia nggak terasa. Tapi dia bekerja. Dia tangannya tidak terlihat, tapi dia bekerja dalam hidup saudara. Sekalipun saudara tidak merasa. Saya katakan beberapa waktu yang lalu di pertemuan ibadah kecil. Ada banyak kebaikan Tuhan yang tidak kita sadari. Tapi sebenarnya itu pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita itu hanya menyadari kebaikan Tuhan itu yang kita rasa. Tapi tahukah saudara, ada banyak kebaikan Tuhan yang saudara dan saya tidak rasa. Tapi kita tidak memperhitungkan bahwa itu kebaikan Tuhan. Tapi saya mau berkata, itu kebaikan Tuhan yang saudara tidak hitung. Tapi dia bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Yohanes 10 ayat yang 11 sampai 14. Saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Ayat ini terakhir buat hidup kita. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Dengan bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Perkatakan firman Tuhan ini kalau hari-hari ini engkau lagi ngalami situasi yang tidak baik. Jangan sok kuat Bapak Ibu. Kalau saya di gereja itu sok kuat ya. Sehingga saudara itu kalau menghadap Tuhan tuh kayaknya itu enggak apa adanya gitu. Apa adanya. Saudara mungkin saudara di luar sana saudara berkata, aduh susah hidup ini. Lagi susah saya. Lagi berat hidup saya. Waktu datang kepada Tuhan, terkesan saudara baik-baik. Tapi apa adanya. Tuhan berkata, akulah tempat perteduhan. Hey, come to me. Datang kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan bagimu. Jangan pakai topeng waktu datang sama Tuhan. Apa adanya. Karena dia telinganya siap mendengar keluh kesah Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita baca ayat ini.
Yohanes 10 ayat yang 11 sampai 14. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Katakan amin Bapak Saudara. Tahukah saudara kata mengenal itu bukan mengenal namamu, tapi mengenal situasi hatimu. Dia mengenal siapa dirimu. Engkau ada di posisi seperti apa. Dia kenal betul. Dia mengerti betul. Dia kenal. Dia bukan hanya mengenal nama, tapi dia mengerti situasi hidupmu yang lagi sulit. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah seperti Daud berkata, Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau membawa kepada air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Dan engkau menuntun aku ke jalan yang benar. Kalau saudara sudah dipulihkan, disegarkan jiwanya, dia bisa menuntun saudara. Gimana caranya Tuhan menuntun saudara? Kalau hatimu gak tenang. Bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup saudara kalau hatimu saja gak tenang, jiwamu gak tenang. Engkau masih mendengar suara yang lain. Bagaimana suaranya menuntun hidupmu supaya engkau keluar dari masalah. Dia tenangkan hidupmu dulu. Tenang, dengarkan suaraku. Saudara diberikan kemampuan untuk mendengar suaranya. Katakan amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Lingkupiku. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan lingkupiku. Rasakan dia ada di tengah-tengah kita. Dengan sayapmu, Naungiku. naungiku Shikarabakaya rabakaya. dalam kuasa. Di saat badai, Di saat badai bergelora,
engkau ke jalan yang benar. Hari ini, kalau engkau mulai mau dilawat Tuhan, buka jiwamu, buka pikiranmu. Dia gembala baik dalam hidupmu. Kalau engkau mulai insecure, engkau tidak mulai aman lagi. Hari ini tenangkan jiwamu. Angkat tanganmu. Katakan, di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Lawat kami Tuhan, Jesus. Nama Kau Raja atas semesta. Ku tenang. Sekali lagi, di saat badai. Wow, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih buat arahan firman-Mu dalam hidup kami. Teguhkan hati kami, supaya kami teguh di dalam-Mu, tenang menghadapi situasi apapun. Karena Engkau gembala kami, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau membawa aku ke air yang tenang, dan Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Mu, nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. God bless you. Silakan tutup. Silakan duduk, saudara-saudara. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan yang ketiga. Saya undang petugas kolektan yang telah ditunjuk untuk maju ke depan. Sebelum memberikan persembahan, nanti saya minta dengan penuh kasih Saudara Julius akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, sore yang luar biasa Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, sore hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama. Dan saya akan membacakan beberapa info kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Besok mulai hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi sampai pukul 6 ada ibadah doa pagi di gereja. Dan sore harinya jam 6 sore ada ibadah kelompok kecil. Jadi Bapak Ibu selama beberapa bulan ini selama masa pandemi ya, kita memang tidak mengadakan ibadah-ibadah sore hari kecuali baru mulai minggu yang lalu ibadah youth dan ibadah umum. Maka selama bulan Juni ini masih diadakan ibadah gabungan beberapa kelompok sel ya, dibagi beberapa kelompok sel. Itu diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat saja. Jadi satu minggu hanya 2 kali saja, hanya 1 jam saja pukul 6 sampai pukul 7 malam. Nanti informasi lebih lanjut mungkin Bapak Ibu yang perlu bisa menanyakan kepada Bapak Adrian atau kepada hamba-hamba Tuhan lainnya. Ya, jadi hari Senin dan hari Jumat ada ibadah kelompok kecil. Sedangkan untuk ibadah-ibadah sore hari lainnya selain hari Sabtu dan hari Minggu, kita doakan bersama-sama supaya nanti bisa kembali lagi berlangsung seperti sedia kala mulai bulan Juli yang akan datang. Ya, hari Sabtu tanggal 27 Juni ibadah kaum muda remaja pukul 5 sore dan juga ibadah umum baik minggu pagi maupun minggu sore tanggal 28 Juni kita akan kedatangan tamu hamba Tuhan yaitu Bapak Samuel Saputra. Beliau adalah Gembala Sidang AFGF Salatiga dan juga melayani di Pondok Penuai Kopeng. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, kalau tamu hamba Tuhan dari luar kota sudah bersedia datang melayani kita, maka biarlah kita semua juga jemaat di tempat ini juga antusias ya. Nah, oleh sebab itu barangkali sore hari ini masih ada teman, kenalan saudara yang Bapak Ibu tahu belum hadir, mungkin bisa minta tolong juga diinformasikan. Nah, bagi Bapak Ibu jemaat yang mungkin dengan sangat terpaksa belum bisa hadir ibadah pada hari Minggu karena mungkin kurang enak badan dan lain sebagainya, maka untuk sementara ini kami masih akan tetap menayangkan ibadah hari Minggu melalui YouTube. Oleh sebab itu Bapak Ibu untuk mempermudah, Bapak Ibu bisa tolong subscribe di YouTube. Supaya kalau ada tayangan-tayangan dari gereja tentang ibadah atau informasi penting lainnya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan mudah. Ya. Namun tayangan online itu tidak hari Minggu seperti biasanya, tetapi mungkin akan ditayangkan mulai hari Selasa atau hari Rabunya, begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi memang ada satu kunjungan dari Bapak Wali Kota beserta beberapa staf beliau, ya karena memang hal ini mendadak maka kami tidak bisa mengumumkan pada waktu minggu yang lalu. Jadi kami baru menerima pemberitahuan dan surat resminya pada hari Jumat sore kemarin bahwa Bapak Wali Kota Pekalongan mengunjungi ya dan gereja kita mendapatkan kesempatan yang pertama kali mewakili gereja-gereja Kristen di Pekalongan untuk dikunjungi Bapak Wali Kota dan juga diliput oleh pihak Pemda yaitu Batik TV ya. Nah, tadi pagi sudah berlangsung dengan baik, puji nama Tuhan, dan oleh sebab itu mungkin nanti minggu depan kita akan bisa melihat cuplikannya ya. Saya mendapatkan informasi dari pihak Pemda bahwa kunjungan tadi ya beritanya hanya berita saja ya karena untuk videonya masih ada proses editing. Oleh sebab itu beritanya saja malam ini akan ditayangkan di acara berita daerah Bedah Malam Batik TV jam 7 sampai antara jam 7 sampai jam 8 malam ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bisa mendapatkan channel Batik TV bisa juga mengikuti beritanya ya. Berita yang lainnya yaitu ada rencana diadakan baptisan air pada bulan Agustus yang akan datang. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengambil keputusan untuk mengikuti baptisan air, dimohon segera mendaftar, mengisi dan mengembalikan formulir baptisan air kepada Ibu Susanti Sunarto.
ya, dan nanti akan diberitahukan selanjutnya kapan jadwal untuk pelajaran baptisan air yang harus diikuti. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih dalam keadaan kelemahan tubuh. Ya, nama-namanya Bapak Ibu bisa membaca di dalam warta jemaat, dan berdoa khususnya juga untuk Ibu Lucy Eliasandi yang kemarin siang sudah menjalankan operasi dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bendan. Ya, memang kita masih belum diperbolehkan untuk pembesukan ke rumah sakit, oleh sebab itu saya percaya dengan kuasa doa tidak terbatas Tuhan sanggup memulihkan kembali Ibu Lucy Eliasandi. Ya, yang lainnya berita keuangan, donasi dari Bapak Ibu jemaat dan lain sebagainya ada tertera di dalam warta gereja. Ya, puji nama Tuhan, itu saja dari saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Ya, puji Tuhan, selamat sore, selamat datang, selamat kembali. Kalau baru pertama kali selama 1 bulan ini, Bapak Ibu Saudara baru kali ini, sore ini datang kembali. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kunjungannya dan tolong diberitahukan kepada famili, saudara sekalian, tetangga dan lain sebagainya yang jemaat kita, supaya kembali beribadah pada hari Minggu pagi dan sore. Ya, tadi sudah sangat dijelaskan, saya tidak perlu ulangi kembali. Ya, kemudian kunjungan Bapak Wali Kota kemungkinan minggu depan sore akan sedikit ditayangkan, ya, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti bagaimana gereja saudara menjadi gereja percontohan di Kota Madya Pekalongan ini. Ya, saya kira itu saja. Kemudian tadi kelompok kecil sudah, dan yang juga sangat penting yaitu formulir data keanggotaan. Ya, yang sudah jadi anggota tapi tetap untuk mengisi ulang. Ya, ini cek ulang pendataan anggota sangat penting. Ya, Bapak Ibu tidak dimintai lagi foto seperti berapa puluh tahun yang lalu, cukup untuk mengisi. Tapi itu bagi Bapak Ibu yang sudah jadi anggota, punya kartu anggota. Ya, tapi sedangkan, perhatikan, sedangkan yang belum jadi anggota, belum punya kartu anggota, harus mengisi formulir keanggotaan. Ya, sebab sewaktu-waktu diperlukan kartu anggota itu sangat penting. Ya, tapi juga diperlukan pas foto. Ya, tidak sulit. Ya, tidak sulit seperti Bapak Ibu mengurus kartu penduduk. Ya, jadi supaya semua jalan baik, teristimewa maaf saudara-saudara yang baru menikah selama 10 tahun, 15 tahun sampai hari ini belum masuk anggota, kami persilakan diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Ya, juga yang belum mengisi formulir untuk menerima buku ya biografi saya, kemudian dan juga souvenir untuk dipergunakan bulan Desember, saya harap segera untuk ambil di pintu depan di Ibu Sunarto. Ya, jangan menyalahkan para pengerja dan saya kalau Bapak Ibu tidak mendapat buku. Ya, kalau tidak mendapatkan souvenir yang cukup baik, ya, jangan menyalahkan sebab semuanya datanya lengkap, selengkap-lengkapnya, ya. Dan satu keluarga suami istri satu, ya. Anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga dikasih juga, tapi anak-anak kecil tidak, ya. Tapi anak-anak yang keluarga yang sudah dewasa
pasti dapat. Tetapi dengan syarat juga sekali lagi harus mengisi keanggotaan. Ya, cek keanggotaan. Dan yang belum jadi anggota, sekali lagi cepat isi formulir, isi dengan baik, berikan foto yang terakhir. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa minggu depan tamu kita yang sudah berapa puluh tahun, ya hampir 20-25 tahun tidak hadir di tempat ini. Saya harap Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan baik. Ya, beliau sudah hampir keliling dunia, walaupun masih muda. Ya, tapi kesempatan ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama. Saya harap Bapak Ibu seperti tadi pagi, ya. Kalau ada Bapak Wali Kota, beliau keluar, Bapak Ibu setelah doa amin dengan tertib, ya, untuk keluar baik-baik, jangan berdesak-desakan, ya, sebab protokol baik pemerintah, baik gereja menganjurkan tidak berdesak-desakan, ya. Jadi antri yang baik satu dengan yang lain. Tadi pagi sangat baik, ya. Oleh sebab itu saya juga rindu. Saya ingin menjemput Bapak Ibu Saudara di pintu depan. Tapi tunggu supaya saya beri kesempatan untuk turun dari mimbar menjemput Bapak Ibu di pintu depan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu di dalam warta jemaat bisa membaca dengan jelas tentang kas sosial dan juga kas inventaris gereja. Ya, terpuji nama Tuhan, selama pandemi dari bulan Maret sampai Juni bisa berjalan dengan baik, yaitu kas sosial dan inventaris, dan juga banyak sekali pemberian untuk disalurkan bakti sosial, ya, baik dari gereja dan juga beberapa jemaat memberikan sendiri kepada bapak-bapak tukang becak dan lain sebagainya, juga hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang mendapat jatah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, Bapak Ibu bisa membaca laporan kas sosial dan juga kas-kas yang lain. Kalau Bapak Ibu perlu melihat, menanyakan, langsung saja sudah ada catatan para Bapak Ibu yang pegang kas-kas masing-masing. Ya, saya harap kita kerjasama dengan baik supaya tidak ada masalah yang terjadi. Kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ibadah bisa berlangsung dengan sangat baik Bapa. Terima kasih juga untuk tadi pagi semua juga berlangsung dengan baik, dan juga kunjungan Bapak Wali Kota beserta rombongan juga boleh dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan firman yang sudah disampaikan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu
para pelayan-pelayan baik WL Singer, pemain musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk domba-domba yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang dalam masalah Engkau campur tangan Tuhan. Bahkan yang sakit-sakit Tuhan, baik Ibu Lucy, yang lain-lain Tuhan, Engkau sembuhkan secara total Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sidang-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati usahanya, berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Bapa. Apa yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan sore hari ini, baik persembahan kolektor, persembahan sosial, persembahan inventaris, Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya juga untuk jemaat-jemaat yang belum tahu bahwa gereja telah dimulai ibadah live lagi Tuhan. Engkau tolong mereka dalam minggu depan, baik pagi dan sore, mereka boleh hadir Tuhan. Juga ibadah youth Tuhan, ibadah-ibadah yang lain nanti di bulan Juli Tuhan. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Bapak Ibu saudara sekalian, setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya.